teman-teman, kita lanjut per masing-masing indikator yang teman-teman lihat di kertas ya. Kita mulai dari nomor 1. Penjelasannya juga teman-teman bisa baca di modul, ada di bagian ketidakjujuran dalam tulisan ya. Pembahasannya ada di modul tebal. Nomor 1, tulisan dengan kecepatan lambat. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Kalau begitu ketemu pada sampel nanti yang kasus 1, 2, atau 3, dia masuk kategori kecepatannya apa. Kalau lambat, lihatnya dari mana ya, dari tulisan cetak ya. Begitu dia lambat, nanti sampelnya lambat atau tidak. Kalau lambat dicentang, kalau tidak disilang ya. Artinya yang dicentang saja yang kita hitung ya. Itu nomor 1 yang tulisan lambat. Nomor 2 itu S gigi hiu ya. S itu yang dimaksud dengan gigi hiu itu nanti begini. S ada yang bentuknya begini, ada yang orang nulis S-nya begini, ada yang begini gitu ya. Atau begini ya. Ini kita belum bahas yang kalau tulisannya ditumpuk, kalau ini kan tidak ditumpuk ya. Jadi yang dimaksud dengan gigi hiu itu yang mana? Ini yang dimaksud gigi hiu. Nah, kata kuncinya itu pada kepala huruf S. Jadi gigi hiu hanya berlaku pada huruf S saja ya. Kalau kepalanya bundar, ini bukan gigi hiu. Begitu kepalanya, jadi kepalanya aja ya, ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya ini runcing, ini yang dimaksud dengan gigi hiu ya. Nah, dari 22 indikator itu tidak semua mempunyai arti tunggal. Di antara yang punya arti tunggal, gigi hiu ini punya arti tunggal selain sebagai indikator ya. Kalau kita ketemu kita centang. Jadi kalau ketemu gigi hiu itu kita bisa artikan juga adalah si penulisnya itu ingin keuntungan cepat dan besar ya, ditambah dengan secara instan. Itu artinya yang gigi hiu ya. Oke. Nah, nanti dicari di sampelnya ada atau tidak. Kalau ada dicentang ya, itu gigi hiu. Nomor 3 itu salah tulis. Nomor 3 dengan nomor 6 itu mirip. Jadi saya bahas sekaligus 3 dengan 6 ya. 3 itu salah tulis, nomor 6 itu perbaikan ya. Nah, yang dimaksud dengan salah tulis itu begini. Dia mau tulis Kamis ya. Kadung tulis H ya, dia coret sekali, coret 2 kali, dia langsung tulis Kamis. Ini kesalahan tulis nomor 3. Kalau ketemu yang seperti ini dicentang. Nah, kalau nomor 6 itu perbaikan. Nah, dia kadung misalnya tulis H, padahal maksudnya mau tulis Kamis, langsung dia tumpuk. Nah, ini yang dimaksud dengan perbaikan ya. Ini salah tulis, ini perbaikan. Jadi maksudnya tinggal dicari di sampelnya ada atau tidak. Itu nomor 3 dan nomor 6. Nah, nomor 4 nih, adanya coretan pada bulu ya. 4. Nah, ini kalau ketemu 1 saja ya. Kalau rekrutmen ya ketemu 4 atau 8, kita nggak usah buang waktu cari yang lain, karena kalau kandidat kita banyak kan butuh waktu untuk cek 22 indikator ya. Bulu itu munculnya itu di angka 0 atau huruf-huruf yang bundar ya. Ada orang-orang yang nulis nolnya itu utuh, tapi ada orang-orang yang nulis ya, dia pembentukannya nggak usah dilihat, bahwa begitu dia tiba-tiba ada coretan di tengah buletan ya. Ini yang dimaksud dengan bulu ya. Yang dimaksud dengan bulu ya. Ini yang dimaksud dengan bulu ya. Ini bukan bulu, tidak ada ya, bersih ya. Nah, untuk mereka yang kejujuran yang di bulunya itu sudah ekstrim ya, tidak jujurnya ekstrim akan muncul di mana-mana selain di huruf O atau huruf 0 gitu ya, angka 0 gitu ya. Bisa juga misalnya di A tiba-tiba dia begitu di dalamnya ada bulu. Jadi mata kita mesti cari jeli bulu yang seperti ini gitu ya. Tapi ada orang-orang yang juga bikin misalnya begini gitu ya. Nah, dipastikan kalau dia
dia bentuknya berupa sambungan, ini bukan bulu yang dimaksud ya. Ini sambungan, tapi yang ini mata kita masih jeli nih. Kalau ini utuh, luarnya utuh, ada coretan begini, ini masih masuk bulu nih. Yang bukan ini coretan seperti ini. Itu masuknya di sambungan, jadi mesti pastikan luarnya utuh terus ada coretan seperti ini. Bahkan dia misalnya bisa muncul itu di misalnya di huruf D misalnya ya, huruf D gitu ya. Nah tiba-tiba ada seperti ini itu kategorinya bulu, ini yang dimaksud ya, ini masuk bulu. Nah bulu ini punya 4 arti. Nah arti yang keempat itu sebabnya kita kasih nilai 2 kanan. Arti yang keempat itu adalah orang yang melakukan kecurangan keuangan atau mengambil sesuatu yang bisa diuangkan ya. Atau bahasa gampangnya mencuri lah ya. Ambil kertas ya, kertasnya kalau 1 lembar yang ada nilai rupiahnya, tapi kalau kertasnya 1 rim ya itu sudah pagi dia memang sengaja dibawa pulang untuk dijual ya. Berarti tinggal cek ada bulunya atau tidak gitu kan. Nah, tapi itu arti yang keempat. Jadi kalau misal tiba-tiba kita ada ketemu bulu pada diri kita, coba disaring dulu dengan 4 pertanyaan dulu ya, atau kita tahu persis orang itu memang nggak mungkin itu nggak jujur. Memang bisa kita pastikan ya. 1, kita mesti cek apakah orang ini bekerja atau beraktivitas terkait dengan aturan perpajakan yang dilanggar ya. Jadi kalau dia memang ada pekerjaan perpajakannya itu berbeda yang dilaporkan dengan aturannya, nah itu bisa memunculkan bulu ya. Yang kedua, ada kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan pembukuan ganda enggak ya, accountingnya ada dua buku gitu ya, jadi ada 2 ya, tujuannya masih kaitan dengan yang tadi yang pertama untuk yang pajak gitu ya. Jadi kalau dia ada aktivitas begitu, bisa saja dia tidak mengambil sesuatu yang bernilai uang cash ya, tapi pembukuannya itu dia tahu sesuatu yang menyalahi aturan ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada nggak kegiatan yang terkait dengan penentuan harga atau penentuan harif untuk ketentuan penjualan yang berbeda, yang kondisinya sama ya. Kalau kondisinya berbeda tidak akan muncul bulu. Misalnya jual 1 dus air gitu ya, 1 dus air ya, dijual kepada A itu harganya 1.000, yang B itu 950, nanti yang C itu 800. Pada ketentuan pembayarannya misalnya tetap cash, semua sama ya, dijualnya berbeda, itu bisa memunculkan bulu ya. Di luar 1, 2, 3 dia punya bulu ya, berarti vonisnya adalah bisa mengambil sesuatu yang bernilai uang cash langsung, dia ngambil uang langsung, atau barang-barang yang bisa diuangkan ya. Itu artinya yang untuk yang bulu ya, tinggal dicari. Matanya masih jeli kalau khusus yang bulu ya. Untuk yang nomor 5 ya, nomor 5 hilangnya bagian huruf. Dengan 15 ini mirip ya, saya berikan contoh sekaligus saja. Kalau hilangnya bagian huruf ya, gitu. Nah, kalau 5 itu hilangnya bagian huruf. Kalau kita coba tebak ya, baca ya, ini mungkin maksudnya emas 5 gram ya, emas 5 gram ya. Tapi ini cuma coretannya mestinya E-nya kan masih kelihatan seperti ini, A-nya kan mestinya ada begini, ini Q-nya masih ada ini. Nah, ini hilangnya bagian huruf. Huruf-hurufnya tidak tegas, tidak utuh seperti yang standar ya. Nah, kalau 15 hilangnya huruf itu, 1 huruf itu hilang gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan dicari ada nggak kualifikasi seperti indikator 5 dan 15, kalau ada dicentang, kalau nggak ya disilang. Itu 15. Kita lanjut di tadi 6 sudah ya. Nah,
Nomor 7, 7 itu tulisan terlalu besar. Nanti cek pembahasan yang tulisan ukuran besar. Nah, kalau dia masuk kategorinya ukurannya besar, ya berarti nomor 7 dicentang atau dihias ya. Dihias itu maksudnya gini. Jadi tidak harus terpenuhi ukuran besar serta dihias ya. Dia salah satu besar saja. Yang terlalu besar lebih dari yang kategori yang besar itu dicentang. Ya, kalau dia dihias juga dicentang. Dihias itu maksudnya begini. Ini yang tidak dihias ya. Nah, ada orang-orang yang menulis misalnya begini gitu ya. Ini Kak, gitu ya. Nah, ini dihias. Padahal dia menulisnya untuk yang narasi ya, atau menu sehari-harinya juga begini. Kecuali kalau ini ditemukan di tulisan hiasan di majalah dinding gitu ya, di kaligrafi, ini tidak dianalisa ya. Kita analisa yang di kertas yang standar A4 ya. Itu yang dimaksud dengan dihias ya. Dihias tidak punya arti khusus ya, itu hanya indikator saja. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini temannya nomor 4 kan. Ya, nomor 8 itu dilihat dari huruf A atau O. Ya, ada orang-orang yang nulis A dan O-nya begini, ada yang A-nya begini, ada yang O-nya begini, ya, ada yang A-nya yang begini juga masuknya segini, ada A-nya yang begini. Ya. Ada A yang begini. Tapi ini bukan yang dimaksud dengan double loop atau triple loop ya. Nah, tapi selain di bawahnya itu ada orang-orang yang menulis A-nya itu begini ya. 1 ya. A atau O ya, terserah ya. Ada orang-orang yang tulis A-nya begini ya. Ini beda bagian lagi, tapi ada orang-orang yang nulisnya begini ya. Begini ya. Ada ya, kalau ada juga yang begitu gitu ya. Terus di bagian ini ada orang-orang yang juga nanti tambahan satu lagi ya setelah ini. Nah, yang ini A dan O ini menunjukkan seseorang yang bicara apa adanya ya. Kalau dia rasa dia perlu bicara ya dia bicara ya. A-nya tertutup ya. Kalau yang terbuka ini bahasa standarnya itu talkative ya, atau bawel ya. Jadi ininya terbuka nih, ini terbuka ya. Ininya terbuka ya. Ada satu lagi itu ada yang nulis A-nya begini dengan A yang nah, untuk A yang loop ini ada loopnya ini yang namanya single loop ya, single loop. Nah, baik A yang ini kan belum masuk ke indikator ya, karena ini kan bicara apa adanya, ini hanya masalah bawel saja. Kalau ini mulai loopnya sebelah kiri, ini loopnya sebelah kanan ya. Ini juga loopnya sebelah kanan gitu ya, kecuali yang bentuknya begini, ini di sebelah kanannya tidak ada loop. Kalau ini loopnya ada di sebelah kanan, cuman dia cover ya, dia tumpuk ya. Nah, kalau yang ini loopnya ada di sebelah atas, jadi mata kita juga masih jeli, dia ngambilnya yang sebelah kiri atau ngambilnya yang sebelah atas ya. Nah, kalau yang sebelah atas ini orang yang menyimpan rahasia, jadi masih belum indikator. Rahasia itu tidak negatif ya, lebih misalnya resep resto ya, resep masakan tertentu, atau formulasi bisnis, formulasi kimia gitu ya, mau ide buku ya belum dia bagikan kepada orang lain, masih di dalam dirinya, jadi menyimpan rahasia yang kaitannya begitu. Tapi kalau loopnya sebelah kiri ini adalah sifatnya adalah membohongi diri sendiri ya. Kalau kanan itu membohongi orang lain, kalau membohongi diri sendiri itu penyangkalan atau denial ya. Kalau bohong sama orang lain udah jelas lah. Yang perlu di mata kita jeli ini adalah kita memastikan yang
sebenarnya dia, kalau ini loopnya kan tegas ada loop, kalau ini loopnya dia tumpuk ya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kelompok ini walaupun belum masuk ke indikator forensik, untuk metode kita begitu ketemu masing-masing 6 buah ya, 6 buah ini boleh kita disimpulkan sebagai berbohong, baik berbohong kepada diri sendiri atau berbohong kepada orang lain, kecuali kalau jumlah per masing-masing ini belum sampai 6 ya, 5 berarti belum, ini masih ada cuma 3 belum gitu ya. Jadi begitu ketemu 6 buah boleh kita simpulkan bahwa si penulisnya itu berbohong. Nah kalau yang sudah dua ini memang pembohong ya, punya kebiasaan berbohong, makanya ini masuk yang 8 ya, baik yang 2 maupun yang 3. Yang perlu hati-hati lagi temannya yang loop yang ini ya, adalah ketika yang membuat double loop seolah-olah single loop. Nah sekali lagi yang kalau ini kan jelas loopnya tegas kelihatan ya, kalau ini yang sebelah kanannya itu dia tumpuk, ini jauh lebih berbahaya ya. Ini lebih, kita bilang bahasanya lebih berbahaya. Kenapa? Karena yang sebelah kanan ditumpuk ini adalah mereka menyiapkan skenario supaya kebohongannya ini tidak terbaca atau tidak diketahui orang lain ya, jadi lebih licin ya untuk melakukan kebohongan. Jadi ini yang mata kita mesti jeli, terutama untuk rekrutmen ya. Begitu 8 mau nggak rekrut karyawan yang pembohong ya, itu nomor 8. Kita dicari ada atau tidak ya. Kita lanjut ke 9 itu tulisan yang terputus ya. Tulisan yang terputus itu maksudnya begini, ini tidak terputus ya, tapi ada orang-orang yang menulisnya begini. Nah itu bagian dari apa, tangkai dengan kakinya itu tidak nyambung, huruf N begini ya. Ini yang dimaksud dengan terputus. Tapi kalau tulis B begini, ini masih belum terputus ya, ini terbuka saja ya B-nya ya. Ya, tapi kalau dia tulis B-nya begini, nah ini baru sudah masuk terputus ya. Katanya mesti jeli, hati-hati juga untuk yang K misalnya begini, satu sudah nempel, ternyata satunya nggak nempel, ini masuk terputus. Nah 10 mungkin sudah cukup familiar, bentuk cakar gitu ya, bentuk cakar itu ya, kata kuncinya itu di bentuk sesuatu yang mencakar ya, mencengkeram ya, bentuknya di sini, baik yang sangat tegas atau maupun yang cuma tipis begini ya. Ini pun sudah maksudnya cakar. Cakar sendiri sebagai indikator dia juga punya arti tunggal ya. Arti tunggal yang major di metode kita itu adalah orang yang membawa penyesalan di dalam hidupnya ya. Itu cakar yang dicari, sampel kita ada cakar atau tidak. 11 tanda tangan tidak terbaca nama, jadi berupa coret-coret ya. Kalau dia sudah berupa coret-coret, kalau yang dimaksud terbaca nama ya namanya jelas. Kalau namanya siapa, namanya Yosandi ya Yosandia terbaca jelas gitu ya. Nggak perlu kita mesti prefer itu Yosandi atau Yosinta atau ya Sonta gitu ya. Jadi jelas tegas itu Yosandi, itu dimaksud. Nomor 12 jelas ya, tinta melebar. Tinta melebar ini adalah tinta seperti tinta kotor ya. Alasannya apapun, jadi di dalam kertas itu kita lihat tulisannya nggak bersih ya, entah kena krisik baju, kena krisik tangan, nah itu yang maksud dengan ink blot ya. Nah selan kiri dengan baseline tidak teratur sudah jelas ya. Kalau ada selan ke kiri, baseline-nya juga misalnya turun atau kombinasi, itu yang dimaksud ya, sudah jelas ya pembahasan tentang selan ya. Tulisan yang tidak terbaca dengan jelas. Nah untuk grafo forensik itu kita membacanya jangan menggunakan pikiran, karena pikiran manusia itu untuk tulisan yang jelek atau terbalik-balik pun pikiran kita sanggup baca ya. Tapi kita mesti lihat tegas enggak dia, kalau misalnya kata
dia delta, D-nya jelas nggak, itu D atau A atau E, itu kalau kita perlu usaha untuk mengenali hurufnya, itu berarti tidak terbaca jelas, ya, itu yang maksud. 15 tadi sudah. Nah, 16 huruf oval yang dibuat dengan searah jarum jam, ya. Itu biasanya bisa di huruf 0 ya. Penulisan 0 yang umum itu nolnya begini ya, kalau kita buat begini, arahnya itu berlawanan jarum jam. Kalau kita tulis A itu begini, A ya, berlawanan jarum jam. Tapi ada orang-orang yang menulis O itu begini, jadi searah jarum jam ya. A begini ya, gitu ya. Sekilas kalau kita lihat bentukannya mungkin mirip ya, tapi pembentukannya ini adalah berlawanan jarum jam, ini searah jarum jam. Tahunnya bagaimana? Ya, ini kembali ke mata masing-masing. Mana ujungnya mulai dan berakhirnya, mana tebal tipisnya harus bisa kita perkirakan. Nah, ini yang tidak mudah gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini kita perkirakan dia mulainya begini, nggak mungkin. Ya, lebih mungkin adalah dia begini ya. Dia searah jarum jam atau tidak, itu yang dimaksud dengan 16 yang dicari di sampelnya. Nomor 17 bentuk payung. Payung itu harus menghadap ke atas ya. Gendang. Jadi definisi payung itu adalah dia melewati huruf setelah atau sebelumnya. Kalau D ini sudah masuk ke N, berarti ini masuk, ini masuk. Kalau yang di bawah bukan. Jadi payung itu adalah yang di atas, memayungi ya, berada di atas. Tapi kalau misalnya dia tulisnya gendang ya, ini belum ya, belum keluar ke. Nah, ini kalau sudah masuk ke huruf setelahnya atau sebelumnya ya, itu yang dimaksud dengan payung. Ini indikator saja, tidak punya arti tunggal, tinggal dicari ya. Untuk yang amblera atau bentuk payung. Nah, 18 ukuran huruf yang berubah. Ukuran huruf masih ingat ya, ada ukuran yang kecil, medium, besar. Jadi nanti begini, kalau indikator yang jenisnya 1 sampai 17, kita cukup ketemu satu buah saja itu sudah kena kategori, sudah kita centang. Tapi untuk yang 18 sampai 22 harus 3 ya. Kalau cuma 2 saja itu belum ya, 1 belum, 2 belum, harus 3. 1 sampai 17 satu temuan itu sudah cukup. Tapi untuk 18 sampai 22 harus 3 ya. Maksudnya begini, misalnya ukuran huruf yang berubah itu ada kecil, ada medium, ada besar ya. Kalau ketemu ada 3 jenis ukuran, berarti dia kena nomor 18. Tapi kalau hanya kecil saja berarti belum, atau medium saja belum, atau hanya besar saja belum. Kecil medium belum, medium besar belum, harus ada 3-3-nya. Spasi antar kata tidak stabil. Ya, spasi antar kata itu ada apa? Ada sempit, ada medium, ada lebar. Begitu ketemu 3-3-nya ya, itu dicentang. Kalau hanya kombinasi 2 belum ya. Perubahan slang ya, bervariasi sama. Kalau hanya 1 ya, kiri saja atau tegak saja atau kanan saja belum, atau kombinasi 2 kiri tegak atau tegak kanan itu belum, harus ada 3-3-nya, itu yang dimaksud. Nah, 21 bentuk huruf yang berbeda-beda sama, dia variasi hurufnya itu harus ada 3 ya. Jadi maksud dengan 21 harus ada 3 A sampai Z ya. Saya contohkan yang A. Kalau hanya 1 saja gitu ya, 2 saja belum. Ini ditambah dengan dia variasi begini, berarti ada 3 macam. Jadi maksud dengan variasi, jadi harus ada 3. Tapi harus dibandingkan kalau sama-sama huruf kecil ya, jangan 1 begini, 1 begini, 1 begini, ini belum masuk karena ini baru dua jenis ya. Karena ini huruf besar. Ya, kecuali kalau ini begini, nanti dia ada yang begini, nanti dia ada yang huruf A-nya A besar, A besarnya begini ya. Bukan A kecil. Ya amin. Ya. Jadi ini yang dimaksud 21. 22 ya, spasi antar baris tidak teratur ya. Jadi
Masih ingat spasi antar baris tidak teratur berarti ada perpotongan ya. Jadi ingat bahwa bukan spasi antar baris tidak teratur itu bukan jaraknya tidak teratur, tidak pernah mengatakan begitu, tetapi ada perpotongannya. Jadi ini harus dicari perpotongannya, harus ada 3 baris, bukan hanya 1 baris atau 2 baris, 3 baris ke atas baru dicetak. Nah, itu penjelasan indikator 1 sampai 22. Setelah video berikut ini, tugas teman-teman ya, ambil sampelnya, yang sampelnya Syekh Ahmad, Hartoyo sama 1 sampel lagi ya. Jadi, ingat ya, case 1 yang Rahmat ya, case 2 yang Hartoyo sama case yang terakhir. Itu masing-masing temuannya ada berapa, nanti kita akan bahas temuan dari teman-teman ya. Silakan bekerja. Terima kasih.